Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, eh, dari kelas 9A sampai ke 9F SMP Pesat, saya Bapak Mukti Widodo ingin mengajak kalian pada pertemuan pertama ini belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sekali lagi, judulnya adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, pada kesempatan pertama ini yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat. Bapak singkat ya, bilangan berpangkat. Nah, perlu diketahui nanti bilangan berpangkat itu ada yang pertama, ada yang bilangan berpangkat bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Saya ulangi lagi, adalah bilangan berpangkat itu ada bilangan berpangkat, pangkatnya bilangan bulat positif. Ada bilangan berpangkat, pangkatnya itu bilangan 0. Dan ketiga nanti akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat, pangkatnya bilangan bulat negatif. Jadi sekali lagi, untuk pertemuan pertama ini perlu Bapak tekankan ulang bahwa bilangan berpangkat itu ada yang pangkatnya positif, ada yang pangkatnya 0, dan ada pangkatnya yang negatif. Bahkan nanti ada yang pangkatnya pecahan, makanya pangkat pecahan itu disebut bentuk akar nanti ya. Kita mulai dulu dari yang pertama adalah arti perpangkatan. Arti perpangkatan. Nah, contoh ya. Dalam rumusnya itu kadang dinyatakan bahwa bilangan berpangkat itu dianggap sebagai simbolnya adalah A pangkat M. Apa artinya A pangkat M itu? Artinya A pangkat M adalah A dikali A dikali A dikali seterusnya sampai dengan M kali Saya ulangi, A pangkat M berarti adalah A kali A seterusnya sampai M kali. Nah, contoh mudahnya adalah misalnya A pangkat 3 berarti sama dengan berapa? Berarti sama dengan A pangkat 3 sama dengan A dikali A sebanyak 3 kali. Nah, inilah artinya A pangkat 3. Nah, sekarang kita gunakan contoh dengan angka-angka ya, karena biasanya kalau dengan notasi ini masih agak memusingkan. Bapak mulai dengan contoh ya. Contoh soal, anggap aja 1A. Yang pertama, misalnya berapakah nilai dari 1, 2 pangkat 3. Coba, berapa nih 2 pangkat 3? Nah, hampir rata-rata 2 pangkat 3 ini, anak-anak yang tidak siap dia menjawab adalah 6. Karena dia tinggal
langsung aja mengalikan 2 kali 3 6. Padahal 2 pangkat 3 itu artinya adalah sesuai dengan yang ini tadi ya. A pangkat 3 itu bilangan pokoknya A, atau di sini 2 dikali 2 sebanyak berapa kali? 3 kali. Berapa ini nak? 2 kali 2 4 ya. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8, bukan 6. Nomor 2, berapakah 3 pangkat 2? Nah, ini juga sering banyak kesalahan. 3 pangkat 2 6, tetapi biasanya tidak banyak kesalahan yang di atas. Jadi 3 pangkat 2 itu artinya adalah 3 dikali 3. Stop ya, karena sudah 2 kali nih. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 9 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya ada 10 pangkat 4? Apa artinya 10 pangkat 4? 10 pangkat 4 adalah 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan berapa nih? 10 kali 10 100. 10 kali 10 100. 100 kali 100 sama dengan 10.000. Nah, jadi 10.000 berarti nolnya ada 4 ya. Kalau 10 pangkat 4 tuh biasanya nolnya 4. Nah, untuk yang berapa? Bilangan pokoknya 10 itu relatif lebih mudah ya. Misalnya kita ambil contoh yang agak sulit. Misalnya 10 pangkat 6. Berapa 10 pangkat 6? Memang berapa? Ini 10 pangkat 6. Ya sudah, tinggal 1, nolnya ada 6. Silahkan kalau mau dicoba dengan apa? 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 ya sama nih akan. Nah, jadi ada cara cepat atau kepraktisan pada saat dia pangkatnya 10, bilangan pokoknya 10, tinggal kalau 10 pangkat 4 ya berarti 1 nolnya 4. Kalau 10 pangkat 6 ya 1 nolnya 6. Selanjutnya ya, jadi arti sebelum Bapak lanjutkan, kita sudah mulai dari arti perpangkatan. Jadi arti perpangkatan itu mudah saja, tinggal kalau ada A pangkat M, maka tinggal kalikan A kali A kali A kali A sampai M kali. Contoh mudahnya di nomor 1 ini tadi adalah 2 pangkat 3. Ya sudah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, dan selanjutnya kita mengalikan. Selanjutnya kita tadi kan sudah saya sebutkan bahwa bilangan berpangkat itu ada yang pangkat bilangan positif, ada pangkat 0, dan ada yang pangkat negatif. Nah, saya mulai dengan bilangan berpangkat. Jadi cara penyebutan bilangan berpangkat, bilangan bulat, saya singkat ya, bilangan bulat positif. Nah, saya langsung aja ke contoh soal ya. Jadi contoh soal, nah ini akan saya langsung panjangkan ke sini secara landscape ya. Nah, sekalian saya mulai dengan contoh soal berapa nih? Jadi contoh soal, anggap aja 2 ya, contoh soal 2. Saya mulai dengan contoh soal bilangan pangkat positif. Contohnya adalah, saya paling mudah yang dari tadi nak, saya ulangi lagi. Contoh soal 2A, 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Ya, kita lihat jawabannya di sini ya. Jawabannya adalah, saya pakai warna yang lain ya, warna hijau.
Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan tadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 berarti 8. Nah, kenapa Bapak ulangin lagi? Karena Bapak hendak memberikan soal berikut. Kalau min 2 pangkat 3 berapa nak? Sekarang maaf, negatif 2 dikurung ya, dipangkatkan 3. Berapa? Nah, kalau negatif 2 pangkat 3 artinya itu adalah yang dipangkatkan itu adalah negatif 2 ini. Berarti negatif 2 dikali negatif 2, Bapak kurung ya, dikali negatif 2 sama dengan, coba, negatif kali negatif positif ya, negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. Nah, 4 dikali min 2 berapa? 4 kali min 2 positif kali negatif 4 kali 2 8. Jadi kalau negatif 2 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 8. Nah, satu lagi yang sering membingungkan adalah bagaimana kalau negatif seperti ini. Bagaimana ini? Negatif 2 pangkat 3. Mungkin Bapak intonasinya kayak gitu ya. Kalau yang B itu adalah negatif 2 dipangkatkan 3. Tapi kalau yang C ini adalah negatif dari 2 pangkat 3. Sehingga ya, negatif 2 pangkat 3 ini, Bapak agak kesini jawabannya, enggak rapi nih. Jawabannya C tadi agaknya. Kalau negatif 2 pangkat 3 berarti itu artinya negatif dari 2 pangkat 3. Jadi sama dengan negatif 2 pangkat 3 tadi yang di atas. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dan di depannya ada tanda negatif. Tapi kemudian jangan disimpulkan kayak gini. Yang B tadi kan, oh Pak berarti sama saja ya antara negatif 2 dipangkatkan 3 dengan negatif dari 2 pangkat 3, toh sama-sama negatif 8. Tidak nak. Jadi tidak selamanya yang B sama C itu sama gitu. Bapak kasih contoh lagi ya. Jadi contoh untuk memastikan bahwa kalian bisa membedakan antara yang bentuk B dan C. Contoh yang D ya. Nah, D. Kalau seandainya kata Bapak kasih angka 2 pangkat 4. Berapakah 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 adalah jawabannya 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa nak? 2 kali 2 4 ya. Di sini 4. Di sini 4. 4 kali 4 16 ya. Jadi kalau 2 pangkat 4 sama dengan 16. Bagaimana kalau Bapak kasih soal negatif 2 dipangkatkan 4. Jadi negatif 2 dipangkat 4, maka jawabannya adalah negatif 2 dipangkatkan 4 artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sampai 4 kali. Berapa ini nak? Negatif kali negatif positif ya. Berarti 4 ini enak ya. Dikali. Sekarang selesaikan dulu. Negatif kali negatif 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, lihat. Beda kan? Di A 2 pangkat 3 berbeda dengan min 2 pangkat 3. Ini 8, ini min 8. Coba sekarang lihat 2 pangkat 4, 16. Ternyata negatif 2
dipangkatkan 4 sama dengan 16. Ini sama justru gitu ya. Nah sekarang kita lihat tadi apakah berapakah nilai dari negatif 2 dipangkatkan 4? Jawabannya adalah negatif 2 dipangkatkan negatif 2. Negatif 2 pangkat 4 itu berarti negatif dari 2 pangkat 4 ya. Bukan negatif 2 dipangkatkan 4 ya. Ini negatif dari 2 pangkat 4. Sehingga saya tuliskan negatif dari sini. Kemudian 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini bisa lihat di sini 16. Berarti negatif 16. Lihat. Kalau di contoh B dan C, negatif 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan negatif 8. Negatif 2 dari 3, negatif dari 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Nah, kalau di yang EF ini pada saat pangkatnya genap itu ternyata negatif 2 yang dipangkatkan 4 hasilnya 16 berbeda dari negatif 2 pangkat 4. Jadi oleh karena itu pahami ke 6 soal ini sehingga jangan dihafal, tapi dipahami bahwa konsepnya itu adalah kita kalikan bilangan pokoknya sebanyak berapa jumlah pangkatnya. Nah, khusus untuk yang sengaja Bapak berikan contoh-contoh yang agak mirip-mirip nih supaya kalian memahami ya. Oke, itu untuk bilangan bulat positif. Lembar ini Bapak kasih namanya lembar 2 ya. Jadi kalau Bapak ngasih latihan dari lembar 2 berarti lihat dari video lembar 2. Yang pertama tadi yang ini Bapak kasih nama lembar 1. Jadi nanti tugas-tugasnya dari lembar 1, lembar 2 dan lembar 3. Makasih Naya atas perhatiannya.